Rafael Alun Trisambodo, ayah dari Mario Dendi yang viral tersebar melakukan kekerasan fisik terhadap orang lain, diperkirakan memiliki harta kekayaan jauh ketimbang yang sudah dilaporkan di LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Ia digadang-gadang menjadi seorang pemimpin dalam kelompok tertentu di Dirjen Pajak. Benarkah demikian? Kita akan membahasnya bersama dengan Uda Riki Ferdianto dari majalah Tempo. Uda, selamat siang. Terima kasih sudah jadi cakap-cakap lagi. Sehat ya, Da? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah seger banget. Itu yang penting. Itu yang penting, Da. Oke, kali ini membahas soal ini ya, para pejabat pajak yang punya harta kekayaan fantastis begitu. Kenapa majalah Tempo pekan ini mengangkat soal isu tersebut? Ya, terima kasih. Ya kita tahu ya, ini kan isu yang menyita perhatian luas ya. Percakapan publik di media sosial kita tahu gitu bertahan panjang gitu. Dan umumnya memang mengecam tindak penganiayaan itu yang isunya juga nggak semata-mata berkutat soal penganiayaan sebenarnya, karena merembet ke masalah harta kekayaan orang tuanya yang diduga mungkin berasal dari sumber yang masih patut dipertanyakan gitu kan. Ya saya kira kita tahu isu ini juga jadi atensi banyak pejabat negara ya, Menteri Agama, Menteri Keuangan, bahkan Presiden juga ikut andil memberikan tanggapan gitu. Saya kira ini juga isu yang nggak kecil kalau boleh dibilang ya, sedikit atau banyak mungkin ikut mempengaruhi persepsi publik terhadap keberadaan lembaga pajak itu sendiri gitu ya. Baik, udah apa saja temuan dari majalah Tempo terkait harta kekayaan dari tadi ya Rafael Alun Trisambodo? Ya, kita berusaha untuk menelusuri ya beberapa aset yang dia miliki. Basisnya tentu saja laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dia setor secara rutin setiap tahun ya. Memang Alun ini adalah pejabat yang boleh dibilang punya disiplin lah ya soal pelaporan. Soal pelaporannya disiplin? Soal pelaporan disiplin, setiap tahun ngelaporin. Tapi ini sebenarnya kultur untuk semua pegawai pejabat di Kementerian Keuangan. Karena memang itu menjadi salah satu syarat bagi mereka untuk penilaian performa kerja, peningkatan jenjang karir dan segala macam. Syaratnya itu kalau di Kementerian Keuangan ya, dan itu diberlakukan wajib ya. Jadi artinya kalau kementerian lain itu hanya mendorong, kalau di Kementerian Keuangan itu wajib. Nah kita membaca memang harta kekayaan yang dia laporkan saat pertama kali di tahun 2011 itu jumlahnya sekitar 24 miliar ya, 24 miliar. Di tahun itu angka segitu sebenarnya udah lumayan tinggi ya. Fantastis. Untuk ukuran pejabat di level pejabat eselon 3 ya, 2 ya, 4 ya waktu itu ya. Nah, terakhir itu adalah laporan yang disubmit tahun 2021 ya, itu angkanya sudah melejit sampai ke angka 56,1. Artinya dalam dua periode itu ada peningkatan sekitar 36 miliar. Nah, asetnya memang banyak ya, ada berbentuk tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa kota, ada juga kendaraan, ada juga surat berharga gitu kan. Baik. Nah, tadi soal melaporkan hartanya secara disiplin itu itu menjadi salah satu syarat penilaian. Tapi apakah kemudian jumlah hartanya benar atau real sesuai dengan apa yang dilaporkan itu persoalan lain ya, Da? Ya. Nah, ini yang kita lihat viral di berbagai tadi media sosial tuh ada mobil Rubicon, kemudian ada moge dan segala macam. Apakah Tempo juga menemukan temuan khusus soal aset-aset yang berbentuk kendaraan tadi? Ya kayak kita tahu ya, kendaraan itu di penelusuran penegak hukum pun juga mengkonfirmasi apa yang jadi temuan Tempo, karena secara administratif kepemilikannya itu bukan punya Rafael ataupun keluarga, tapi seorang pegawai honorer di kepolisian. Rumahnya pun juga ada di sebuah wilayah kalau boleh dibilang gang sempit lah di daerah sekitar Mampang sana gitu. Memang agak nggak lazim ya, kalau kita patut
curiga bahwa orang ini namanya dipinjam gitu ya, namanya dipinjam, semacam nomini lah ya untuk pembelian aset itu. Karena kalau kita berkaca dari profil yang bersangkutan ngomongin soal kemampuan finansialnya, kayaknya saya ragu ya dia bisa mampu beli Rubicon. Punya gitu. Rubicon dan Moge gitu ya. Oke, tapi seperti ini lumrah terjadi? Apakah Banyak. artinya ke arah apa? Pencucian? Belum tentu ya, belum tentu pencucian uang. Ya misalnya ada indikasi, katakanlah misalnya kadangkala orang melakukan itu untuk melakukan penghindaran pajak gitu ya. Oke, kita tahu misalnya kepemilikan kendaraan seseorang itu kan berlaku penerapan pajak progresif ya. Kalau misalnya Jihan punya mobil pertama, mobil Jihan yang kedua itu pajaknya berbeda gitu ya. Lebih besar gitu ya. Lebih besar. Kadang-kadang itu bisa aja Jihan pinjam nama kakak. Yaudahlah, katakanlah ini barang diasumsikan punya kamu, tapi realnya sebenarnya Jihan yang punya. Kenapa kalau misalnya saya yang tercatat atas nama saya, pajaknya akan lebih tinggi ya, kurang lebih gitu. Baik, pejabat pajak tapi mengakali pajak. Iya. Gitu. Menarik sekali. Oke, apakah tadi disebutkan oleh Uda bahwa si Rafael Alun ini punya beberapa aset, termasuk diantaranya ada properti ya, selain tadi ada kendaraan gitu. Tempo sempat mereportase di berbagai properti yang dimiliki oleh Alun ini, Uda? Ya. Ada beberapa tempat yang coba kita kunjungi ya di Jogja dan di Minahasa juga, Minahasa Utara gitu. Memang kalau kita berkaca kepada basisnya LHKPN Rafael itu nggak tergambar itu ya. Kenapa tidak tergambar? Karena yang kita bisa lihat itu hanya layar depan yang dia jelaskan dengan istilah surat berharga. Jadi Rafael, orang sering menyebutnya Alun ya, mengaku punya surat berharga. Berapa nilainya? 1,5 miliar. Itu layar depannya aja. Karena pengertian dari surat berharga itu sebenarnya secara implisit merepresentasikan kepemilikannya Alun ini atas saham perusahaan. Jadi orang punya perusahaan kan punya aset ya, bentuknya apa? Saham. Ya. Itu tersebar di 6 perusahaan. Angkanya cuma 1,5 miliar gitu ya. Tapi realnya boleh jadi arus kas yang berputar di balik 6 perusahaan itu bisa puluhan ratusan miliar gitu loh. Nah itu yang sebenarnya jadi concernnya penegak hukum, terutama KPK ya. Karena kita tahu KPK pun juga mengalami kesulitan untuk masuk terlalu dalam. Alasannya? Karena kasusnya belum masuk ke wilayah penindakan. Oke, karena itu KPK meminta kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan pemeriksaan lewat mekanisme kepatuhan pajak. Nah, kalau di wilayah itu Kemenki punya kewenangan gitu. Nah, dari 6 perusahaan itu memang beberapa di antaranya itu kita tahu ada yang bergerak di bidang properti gitu ya. Ada juga bisnis usaha kuliner gitu. Bahkan informasi yang kita masih coba kita telusuri ada juga misalnya bisnis bidang tambang yang kalau boleh ditaksir angkanya mungkin total keseluruhan arus kas yang dikelola oleh ke-6 perusahaan itu mungkin mencapai 4 triliun itu. Wow, luar biasa. Ya. Triliun ya, Triliun. Ya? Oke. Udah Riki, di laporan utama ini disebutkan bahwa KPK memang sudah memeriksa Rafael seperti tadi udah sebutkan gitu ya. Ada tulisan yang menyebut bahwa temuannya bahwa LHKPN Rafael ini akan diuji silang dengan hasil analisa dari PPATK. Emang ada indikasi apa soal kenapa harus sampai diuji silang? Bukan uji silang ya, mungkin didalami ya. Ya LHKPN itu kan basisnya itu kan self assessment ya. Jadi orang yang bersangkutan lah yang kemudian melaporkan. Apakah itu menggambarkan kekayaan yang sesungguhnya belum tentu gitu ya. Nah, memang ada petunjuk yang pernah disampaikan oleh PPATK ya, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan kepada penegak hukum, dalam hal ini adalah KPK. Jadi nama Rafael itu pernah muncul dalam laporan hasil analisis LHA ya.
LHA yang pernah dilaporkan oleh PPATK kepada KPK pada tahun 2012. Nah, memang banyak orang yang kadang salah menangkap, termasuk misalnya pejabat di Kemenq dan lain-lain menganggap nggak pernah ada itu LH-nya si siapa Rafael Alun ini. Memang nggak ada. Tapi nama dia tercantum dalam LHH-nya Angin Prayitno Aji gitu loh. Yang adalah? Ya, Angin Prayitno Aji ini adalah mantan direktur penyelidikan dan pemeriksaan pajak yang kita tahu dia sempat terseret kasus skandal suap pajak. Dia udah divonis ya beberapa tahun lalu ya, Februari 2022 lalu gitu. Jadi LHA itu kan basisnya laporan yang bersifat individual ya. Jadi ada LHA-nya punya Jihan misalnya gitu. Jihan pernah bertransaksi sekian miliar, puluhan miliar rupiah dengan siapa aja gitu. Nah, konon nama Rafael Alun itu pernah terrecord lah ya, pernah terrecord ya gitu, bahwa dia ada interaksi lalu lintas transaksi dengan Angin Prayitno ini. Nah, basis laporan itulah sebenarnya yang kalau menurut pandangan beberapa orang mestinya ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Ya? Itu barang sebenarnya udah setengah matang gitu. Oke, tapi tidak kunjung di follow up gitu ya, sampai akhirnya muncul kasus ini secara viral gitu ya. Nah, apakah artinya ini seperti yang ditulis juga di laporan utama Majalah Tempo, si Rafael Alun ini benar adanya bahwa dia memimpin sebuah komplotan di dalam Direktorat Jenderal Pajak? Kalau memimpin mungkin bahasanya saya nggak begitu ini ya. Mungkin bagian dari komplotan itulah gitu ya. Kita tahu sebenarnya yang namanya kultur grouping itu sebenarnya nggak hanya terjadi di Direktorat Jenderal bidang pajak ya, tapi juga di banyak lembaga kementerian lain gitu ya. Seringkali orang merasa nyaman bekerja dengan peer group-nya mereka masing-masing ya, baik itu karena ikatan alumni pendidikan gitu ya, karena dia dari UGM, dari UI, dari STAN atau apa, dari kedaerahan, ikatan itu yang kadangkala membuat seseorang merasa nyaman. Nah, Rafael Alun ini memang kita tahu punya kedekatan ya dengan teman-teman alumninya di STAN gitu, dengan teman-teman kerjanya di daerah tertentu yang kalau boleh saya sebut mungkin Manado gitu ya, yang untuk beberapa hal itu interaksi kedekatannya itu mungkin bisa menggambarkan bahwa ya pertemanan mereka tuh di wilayah-wilayah itu gitu. Nah, memang ada semacam kultur yang juga menjadi sorotan ya di DJP itu, karena memang seringkali para petinggi dan pejabat pajak itu kalau misalnya dia mendapatkan penugasan baik itu mutasi ataupun promosi, mereka tuh membawa orang-orang kepercayaannya gitu loh. Misalnya saya seorang bosnya Jihan, saya nyaman bekerja sama Jihan. Ketika saya dipindah ke Jogja, saya minta Jihan jadi anak buah saya dong di Jogja gitu loh. Yang kayak gitu-gitu itu jadi semacam sorotan juga gitu, karena ada kecurigaan bahwa pola promosi dan mutasi seperti itu membuka ruang yang besar terhadap terjadinya ya main mata dengan penanganan wajib pajak gitu. Kedekatan itu ya menimbulkan tadi main mata dengan wajib pajak. Oke, sudah ada temuannya, Dak? Petunjuknya itu kita dapat di hari Jumat ketika Kepala PPATK itu menyebut bahwa PPATK sudah memblokir beberapa rekening yang diduga berafiliasi dengan Alun. Salah satu rekeningnya itu adalah rekening milik seorang konsultan pajak. Dan nama yang sama juga tercatat dalam nomini perusahaan punya yang bersangkutan, perusahaan punya. Jadi ada semacam petunjuk awal yang sebenarnya bisa dan perlu untuk didalami oleh penegak hukum dalam
ini adalah KPK untuk menelisik apakah transaksi itu wajar atau enggak gitu loh. Baik. Upaya seperti ini apakah memang sudah banyak terjadi di Kementerian Keuangan atau mungkin secara khusus Direktorat Jenderal Pajak begitu ya? Dan sebagai Menteri, apakah Ibu Ani sudah membaca tabiat-tabiat seperti ini dia sebelumnya? Iya. Kalau melihat case-nya Rafael Alun ini sebenarnya juga menduplikasi kasus yang pernah dialami oleh Angin Prayitno, ya dilakukan oleh Angin Prayitno CS ya, karena Angin itu kan terseret dengan banyak pejabat juga waktu itu ya. Jadi polanya itu memang bermain-main lewat peran konsultan pajak. Jadi ada pola di mana ketika seorang pegawai dan pejabat pajak itu ingin main perkara, mereka mengarahkan agar seorang wajib pajak itu meng-hire jasa seorang konsultan gitu loh. Siapa ya konsultan yang mereka tunjuk gitu, dan dari situlah main-main itu yang kemudian terungkap gitu ya. Nah, yang seperti ini apakah Menteri Keuangan tahu? Saya kira saya yakin Ibu Menteri Bu Sri Mulyani juga sudah mendeteksi itu sebenarnya ya, karena selain berangkat dari istilahnya laporan penegak hukum atau pihak inspektorat jenderal gitu ya. Kalau boleh jujur ya, kita sebenarnya juga harus mengapresiasi bagaimana Kementerian Keuangan itu membangun sistem whistleblower system dengan baik, karena data yang kita peroleh di tahun 2022 aja itu ada sekitar 800-an ya informasi yang dilaporkan oleh para istilahnya ini peniup fluid ya, whistleblower. Whistleblower ini adalah mekanisme untuk pelaporan yang menjamin kerahasiaan seseorang. Kita agak susah juga menerjemahkan dengan menjamin kerahasiaan si pelapor. Pelapor, oke. Jadi di internal Kementerian Keuangan kultur itu udah terbangun dengan baik sebenarnya, gitu ya. Iya, tapi tindak lanjutnya atas laporan itu juga nggak sepenuhnya maksimal. Memang ada beberapa yang misalnya terbukti gitu, kemudian dijatuhi sanksi disiplin administratif. Ada juga yang diarahkan ke penegak hukum. Kalau nggak salah 3 orang itu udah tahun lalu itu dilaporkan ke penegak hukum gitu. Tapi memang ada problem juga di internal Kementerian Keuangan, dan ini diakui oleh Ibu Menteri sendiri ya. Misalnya dalam hal kapasitas dan kompetensi staf di inspektorat itu juga belum sepenuhnya mumpuni untuk mendalami petunjuk-petunjuk dan informasi yang itu bisa membantu penyelidikan. 40% dari tenaga inspektorat itu belum pernah mendapatkan pelatihan tentang bagaimana melakukan kerja-kerja investigatif gitu. Jadi si Alun ini juga sudah pernah ada yang melaporkan? Kalau basisnya LHA, saya yakin juga itu akan menjadi istilahnya jadi fokus ya, objek pemeriksaan inspektorat. Kalau sebelumnya saya belum dapat, Tempo belum dapat petunjuk soal itu. Tapi benar nggak sih di Laput juga ditulis bahwa Rafael Alun ini sudah cukup diperhatikan sejak kalau nggak salah 2019 atau 2020 ya oleh Kemenkyu itu sendiri. Ada hal-hal yang mencurigakan sampai memang harus dipantau terus. Itu benar? Ya. Memang ada LHA yang secara spesifik atas nama yang bersangkutan ya. Dan informasi yang kita dapat itu juga kenapa kemudian dia dalam tanda kutip dimutasi dari jabatan sebagai kepala pajak asing 2 ya kalau nggak salah ya, itu menjadi Kasubag, jabatan yang sekarang. Itu sebenarnya kalau dalam tanda kutip itu istilah mendowngrade sebenarnya. Jabatan seorang kepala ketimbang Kasubag itu jauh lebih mewah kepala gitu. Apa yang dilakukan dulu? Artinya gini, Kementerian Keuangan itu mendapat petunjuk bahwa yang bersangkutan itu
diduga memiliki aset dan kekayaan yang nggak wajar lah, kurang lebih gitu ya. Basisnya itu laporan PPATK gitu loh. Nah, kemudian beberapa waktu setelah kasusnya viral, kemudian Rafael Alun sempat membuat video permintaan maaf kepada publik, itu Alun ini sempat mengajukan pengunduran diri dari Kementerian Keuangan. Namun akhirnya ditolak. Itu kira-kira sebabnya apa, Da? Ya, saya kira pihak Kementerian Keuangan juga punya pertimbangan tersendiri ya menolak permohonan itu, karena di saat yang bersamaan kan mereka sedang bekerja menyelidiki dugaan pelanggaran yang ataupun menelisik keabsahan laporan harta kekayaannya itu sendiri gitu ya, Rafael Alun gitu ya. Nah, kalau misalnya permohonan pengunduran itu dilakukan, ini kan menjadi bumerang buat Inspektorat dan Kementerian Keuangan, karena dengan demikian maka mereka nggak lagi punya kewenangan untuk memeriksa gitu. Dia udah bukan pegawai lagi. Apa kewenangan Kementerian Keuangan buat memeriksa Rafael Alun? Makanya statusnya dia sebagai pegawai negeri dipertahankan dulu gitu. Untuk melanjutkan pemeriksaan, betul. begitu ya. Oke. Kalau sekarang sudah sampai mana berarti tidak segala pemeriksaan, terus statusnya si Alun ini seperti apa terakhir? Iya, terakhir kan informasi yang kita dapat dia udah dicopot ya dari jabatannya ya, udah nggak lagi menjabat Kasubag. Ya saya kira juga Kementerian Keuangan masih bekerja ya, berusaha untuk all out juga gitu untuk mendalami kasus ini gitu. Termasuk Tempo akan terus membuat laporan soal. Ya. Memang untuk beberapa hal seringkali laporan utama yang kita terbitkan di hari Senin itu berkembang ya. Ada petunjuk baru yang kita peroleh, yang kalau misalnya temuannya itu signifikan, tentu kita punya cukup alasan untuk mengangkatnya lagi di edisi setelahnya. Tunggu aja. Tunggu saja, sangat patut ditunggu ini udah. Terima kasih banyak udah Riki sudah bergabung di Cakap-Cakap. Sama-sama Mbak Dia, terima kasih. Cover edisi pekan ini ada judulnya Harta Karun Pejabat Pajak, benar ya? Ya, itu dia. Dan bagi pemirsa yang ingin membaca lebih detail soal isu ini di laporan utama majalah Tempo, Anda bisa membacanya di majalah.tempo.co ataupun baca majalah versi cetaknya. Akhir kata, saya Dejian beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Kita akan jumpa di Cakap-Cakap edisi selanjutnya. Bye.